Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan dapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita tentang kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat-Nya lah, dengan hidayah-Nya lah, kita bisa diberi kenikmatan, nikmat sehat, agar sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas kita ini dalam pembelajaran akidah akhlak di kelas 83. Silakan perkenalan. Ya, Pak. Bapak absen terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa? Si Duli, Pak. Si Dwi. Tadi udah izin ke Bapak, katanya dia sakit perut. Perlu teman-teman ketahui, kesehatannya sangat penting, teman-teman. Ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Karena apa? Sekarang ini zamannya wabah virus corona, Ya. yang sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Ya. Virus ini dapat menyebar ketika kita sedang sakit. Ya. Karena ketika kita sakit, imunitas tubuh kita itu rendah. Oleh karena itu, kita tuntut untuk menjaga kebersihan, berdiam diri di rumah, dan memperbanyak amal ibadah. Nah, pada minggu kemarin kita telah membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, dari materi tersebut kita dapat mengambil kesimpulan, dapat mengambil hikmahnya, yaitu kita harus selalu rendah diri, tidak boleh sombong, dan juga harus saling tolong-menolong dengan orang lain. Tentu saja materi yang kemarin bersangkutan dengan materi hari ini, karena sifat-sifat Nabi Muhammad SAW tertuang pada materi ini, walaupun cuma sedikit. Coba. Bapak ingin menyampaikan suatu hal tentang materi hari ini untuk mengingatkan kepada teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini sudah tua, banyak tanda-tanda kiamat sudah muncul. Mungkin virus ini datang sebagai pengingat bagi kita, agar kita selalu ingat kepada Allah, dan juga hikmahnya kita itu berdiam diri di rumah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, semoga nanti anak semua mampu memahami apa itu husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Dan juga dapat memahami dalil yang menjadi dasar sifat-sifat tersebut, dan juga contoh-contoh dari 4 sifat tersebut, dan nanti teman-teman bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke materi. Bapak sudah sediakan 3 gambar seperti yang kalian lihat di depan di layar LCD. Ada 3 gambar. Coba Muhammad Asrul, gambar yang pertama itu apa maksudnya Muhammad Asrul? Gambar yang pertama. Padi, Pak. Padi. Apa yang sedang diumum padi ini?
Dia padi itu semakin lama makin menunduk Pak, semakin berisi semakin menunduk. Sekalian, ilmu padi ini dia semakin berbuah, semakin merunduk. Seperti halnya dengan rendah hati, semakin tinggi kedudukan kita, maka dia semakin tunduk. Ya. Yang gambar yang kedua, silakan Muhammad Kurniawan coba jelaskan. Ya Pak, itu gambar orang saling tolong menolong Pak. Ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh tasamuh, Ya. tolong menolong, Tahun Pak. dan ta'awun, tolong menolong. Ya Pak. Nah, dalam ta'awun ini kita kan makhluk sosial, membutuhkan makhluk lain untuk saling bertahan hidup, saling melengkapi. Karena manusia itu memiliki suatu kelebihan maupun kekurangannya, dan manusia itu saling melengkapi dan saling membantu sama satu sama lain. Dan gambar yang ketiga, silakan teman-teman. Itu toleransi Pak. Ini salah satu bentuk toleransi, yang mana ini toleransi tentang beragama. Toleransi itu banyak, bukan tentang hanya beragama saja. Toleransi ini artinya yaitu saling menghargai. Untuk lebih jelasnya, Bapak jelaskan satu persatu. Ini materi kita pada hari ini tentang husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Ya, Ya Pak. kalian tahu husnuzon? Berprasangka baik Pak. Husnuzon, Kurniawan? Ya Pak. Apa? Berprasangka baik. Menurut bahasa, husnuzon adalah berbaik sangka. Ya. Sedangkan menurut istilah, yaitu berbaik sangka terhadap apa yang terjadi apapun yang dilakukan oleh orang lain. Coba silakan Kurniawan bacakan dalil tentang husnuzon di bukunya. Ya Pak. Nabi bersabda, "Tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin nas." Artinya sangat beruntung orang-orang yang sibuk dengan aib atau kekurangan diri sendiri daripada mengurusi aib orang lain. Ya Pak, itulah Pak. Hadis dari Nabi Pak. Ya, itu adalah salah satu contoh dari dalil tentang husnuzon ya. Ya. Nah, husnuzon ini adalah berprasangka baik. Ya. Baik apa yang terjadi ataupun apa yang dilakukan orang lain oleh orang lain. Ya Pak. Contohnya yaitu yang sedang kita alami saat ini, yaitu wabah virus corona atau COVID-19 atau sering dikenal dengan corona. Corona plus. Nah, pada virus ini dapat kita simpulkan. Nah, kita berpikir bahwa misalnya kita pikir begini, Allah menurunkan virus ini karena Allah itu jahat. Itu bukan salah satu contoh dari husnuzon. Ya. Husnuzon adalah salah satu Sangat baik. prasangka baik. Nah, yang harus kita lakukan untuk berhusnuzon adalah yang pertama, kita berpikir apa hikmah dari virus ini. Virus yang diturunkan oleh Allah ini apa hikmahnya? Ya. Yang pertama, Allah itu sangat menyukai kebersihan. Nah, virus ini tidak akan menular jika kita bersih. Rajin mencuci tangan, mandi. Ayo, siapa di sini yang pas pergi kuliah itu mandi? Nasrul Pak. Usahakan mandi agar tidak tertular dari virus Ya. corona. Jaga-jaga. Yang kedua itu Allah itu ingin kita dia berdiam di rumah, meningkatkan ibadah kita, ingin berkumpul dengan keluarga karena anak rantau seperti kita ini sangat jauh dari orang tua. Ya. Oleh karena itu dengan adanya virus ini Allah ingin kita berkumpul dengan keluarga. Semoga kita terlindung dari virus-virus corona ini. Ya Pak. Di rumah aja. Dan yang ketiga yaitu tidak melakukan kontak langsung. Ya. Zaman sekarang kan terjadinya zina di mana-mana. Ya Alhamdulillah. Oleh karena itu dimulai dari kontak langsung, contohnya seperti berjabat tangan. Ya. Oleh karena itu virus ini bisa menular dari tangan Nah. yang berjabat tangan kan. Nah, terus yang bukan mahram itu dilarang untuk berjabat tangan. Oleh karena itu mungkin Allah menurunkan virus ini untuk agar tidak melakukan kontak langsung baik yang mahram maupun yang tidak mahram, untuk menjaga agar tidak terjadi zina. Ya Pak. Husnuzon ini ada dua macam, yaitu husnuzon kepada Allah
dan husnuzon kepada manusia. Husnuzon kepada Allah yaitu apa yang kita dapatkan itu harus selalu kita syukuri dan kita ambil hikmahnya. Misalnya yang tadi telah saya jelaskan tentang virus corona. Apa yang terjadi itu harus kita ambil hikmahnya, seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan, berdiam diri di rumah, memperbanyak ibadah, dan tidak melakukan kontak langsung. Ya. Terus husnuzon kepada semua manusia. Misalnya sosial media. Banyak sekarang orang yang seenaknya memposting video yang terkadang tidak jelas asal usulnya. Ya, dia jelas sebenarnya. Harus langsung mengambil kesimpulan ketika melihat satu hal. Ya. Karena belum tentu orang lain itu melakukan hal tersebut. Benar. Nah, itu kita harus berpikir dulu, harus kita terlebih dahulu tentang berita yang kita dapatkan itu harus kita saring-saring dulu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua itu tawadu. Silakan Asrul, apa itu tawadu? Tawadu rendah hati, Pak. Baca nggak teman-teman? Baca, Pak. Silakan baca. Jadi tawadu ini adalah rendah hati, Pak, tidak sombong. Jadi tawadu ini menyadari bahwa semua ini hanya milik Allah dan tidak terbesit dalam hati kita untuk bersifat sombong, karena semua itu hanya milik Allah dan hanya milik Allah lah, Pak, inti. Hanya itu tadi titipan. Terus kenalan. Tawadu ini adalah sikap rendah hati atau tidak sombong. Karena dia itu dalam hatinya itu menyadari bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan itu semuanya hanya karena Allah, hanya milik Allah. Untuk apa dia menyombongkan hal-hal yang dia dapatkan itu dari Allah, bukan milik dia. Itu hanya titipan dari Allah untuk kita jaga. Untuk apa kita sombongkan? Coba ini adalah terjemahan dari dalil dari tawadu. Coba silakan dibaca Ramadan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamsi fil ardi marahan innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Artinya, dan janganlah kalian berjalan di atas bumi ini dengan menyombongkan diri, karena kalian tidak akan mampu menembus bumi atau menjulang setinggi gunung. Nah, Quran surah Al-Isra ayat 37 itu adalah salah satu dalil dari tawadu atau rendah hati. Nah, maksud dari dalil ini yaitu kita itu tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki. Yang telah saya jelaskan tadi bahwa semua itu hanyalah titipan Allah, yang kita dapatkan itu diberikan oleh Allah sebagai pinjaman, itu tidak akan dihormati. Karena apa yang kita miliki sekarang itu yang kita sombongkan itu apa? Apa yang kita dapatkan itu, kekayaan itu, kekayaan kita sebesar apapun tidak akan menyentuh sedikit pun kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda-tanda tawadu ini ketika ia semakin beriman, maka ia semakin rendah hati. Semakin bertambah amal, maka ia semakin meningkat rasa takutnya. Semakin bertambah usia, maka ia semakin berkurang hawa nafsunya, dan semakin kaya, maka dia semakin dermawan. Jika inilah tanda-tandanya, jika seseorang tidak termasuk dalam tanda-tanda ini, maka dia belum dapat dikatakan orang yang tawadu. Yang ketiga itu tasamuh. Apa tadi tasamuh teman-teman? Toleransi. Nah, tasamuh secara bahasa artinya toleransi ya. Sedangkan secara istilah yaitu saling berlaku baik, lemah lembut, dan memaafkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa toleransi ini adalah sikap saling menghargai antar sesama manusia. Dengan cara apa? Dengan cara berlaku baik, lemah lembut, dan saling memaafkan. Tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang budaya, apapun tidak memandang agama. Manfaat yang tasamuh ini adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Yang tadi kita dengan bertasamuh kita pasti akan selalu rendah hati.
Yang terakhir yaitu ta'awun. Ta'awun adalah sikap saling tolong menolong antara sama manusia dalam hal kebaikan. Ya. Karena tadi telah saya jelaskan pas gambar tadi, seseorang itu adalah makhluk sosial, kan? Saling membutuhkan dan saling memerlukan satu sama lain. Namun ta'awun ini hanya dalam hal kebaikan. Misalnya membantu orang yang lagi berusaha itu termasuk ta'awun. Tapi membantu orang dalam mencapai itu bukan ta'awun. Ya. Nah, contoh dari ta'awun ini misalnya bergotong royong, sedekah, membantu kesusahan, berbuat baik dan lain-lain ya. Nah, agar lebih paham, agar lebih mengerti, Bapak ambil contoh dari 4 sifat tersebut. Bapak ambil contoh yaitu tentang wabah yang sekarang ini, COVID-19. Yang pertama, apa tadi? Sifat apa tadi? Husnuzon. Husnuzon. Nah, husnuzon ini kita ambil contoh dari COVID-19 misalnya kan. Nah, pada virus ini kita harus berhusnuzon, saling jaga kebersihan. Tadi kan telah menjelaskan tidak menggunakan kontak langsung, berdiam diri di rumah, meningkatkan ibadah kita kan. Ya. Yang kedua itu apa? Tawadu, rendah hati. Nah, yang tadi rendah hati semakin kaya semakin dermawan. Ya. Nah, orang kaya ini ketika ia tawadu, maka ia itu ada terbesit hatinya untuk ingin menolong orang dengan kekayaannya yang hingga ia dermawan. Misalnya memborong masker untuk disumbangkan, bukan dijual lagi dengan harga yang mahal. Ya. Yang ketiga yaitu tasamuh, itu toleransi. Ya. Nah, toleransi dengan adanya COVID-19 ini, seorang saling tolong menolong, berbondong-bondong saling tolong menolong, tidak memandang apapun. Misalnya dengan pembagian masker tadi, tidak memandang oh dia Kristen, nggak usah dikasih, itu nggak boleh. Tidak boleh memandang sukunya, rasnya, budayanya, tidak boleh. Semua itu sama. Dan juga misalnya saya ambil contoh dokter yang merawat pasien COVID-19. Nah, dokter itu tidak boleh pilih kasih tentang dokternya Islam yang terkena virus itu Kristen, dia tidak mau menyembuhkannya, itu tidak boleh. Itu namanya pilih kasih, tidak bersifat toleransi. Yang terakhir itu ta'awun, kata menolong yang telah saya jelaskan tadi, yang kaya atau yang miskin maupun sebagainya. Seperti masker tadi ya. Nah, ada juga yang viral di zaman sekarang, hashtag di rumah aja. Dokter bekerja mencegah COVID-19 di rumah sakit, kita mencegah COVID-19 di rumah saja. Ya, di rumah saja. Ya, di rumah aja. Rumah aja, Pak. Ya, ini ada tugas sedikit. Iya, Pak. Ya, tugas sedikit. Kalian silakan diskusikan. Berikanlah contoh dari 4 sifat yang tadi dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari yang pernah Anda lakukan di kehidupan sehari-hari. Dan juga nanti perwakilan satu orang silakan maju ke depan untuk mempresentasikan serta menyimpulkan apa pelajaran kita ambil pada hari ini. Bapak kasih waktu 2 menit. Apa contoh tahun semacam? Tidak. Bro. Ya. 1 menit lagi. Ta'awun, tolong menolong. Ya. Tasamunnya Toleransi. Ya, Pak. Husnuzon, Ya, bersama lain, Pak. tawadu. Ya, hati, Pak. Ya. Aduh. Apakah sudah ada jawaban? Sudah, Pak. Langsung menyimpulkan ya, Ya. apa yang kita dapatkan pada hari ini. Ya. 5 detik lagi. Ya.
Sudah? Sudah, Pak. Siapa yang mau maju? Seru, Pak. Ya, Pak. Silakan kenalan. Oke, silakan. Silakan kenalan, cepat kenalan. Maju, Pak. Langsung menyimpulkan ya. Ya, Pak. Hari ini. Oke, Pak. Baiklah, di sini hari ini kita telah belajar tentang ada 4 sifat baik ya. Yang pertama ada husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun ya. Yang mana husnuzon ini kita harus berprasangka baik kepada ketetapan Allah apapun ketetapannya ya. Dan juga tawadu, kita harus tetap rendah hati ya. Dan juga tasamu, kita harus toleransi satu sama lain, tidak membedakan suku, ras, agama ya. Dan juga ta'awun, kita harus saling menolong satu sama lain karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain ya, Pak. Mungkin saya Contoh. contohnya Kita contoh kesimpulan. contoh Suzan, misalnya kita diberi musibah, tapi sesudahnya kita berusaha baik, Pak. Kita tidak mengeluh, Pak. Nah, itu salah satu Suzan. Kedua, tawadu, Pak. Tawadu ini contohnya kita diberi harta, kita dermawan, Pak. Nah, itu. Tasamu, toleransi, Pak. Misalnya saya bersama-sama teman-teman saya tidak membedakan suku, agama, ras, Pak. Dan juga tahun, Pak, kita saling tolong menolong, Pak. Apabila teman kita ada yang susah, kita tolong mereka, Pak. Tanpa membedakan apa, Pak? Ya, coba. Ini ada yang berkaitan. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Kenaman. Ya, Pak. Itu jawabannya sangat jelas. Bapak rasa teman-teman semua sudah paham tentang apa yang Bapak jelaskan di depan tadi. Jadi pada hari ini kita telah membahas tentang 4 materi tadi. Ya, Pak. Husnuzon, tawadu, tasamu, Ta'awun. Nah, 4 hal ini saling berkaitan dan wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Ya. baik itu dengan prasangka baik, tolong menolong, toleransi, rendah diri, tidak sombong kan? Ya, Pak. Nah. Terus nanti teman-teman bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah bisa? Bisa. Siapa? Ini adalah sifat yang wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena ini adalah sifat-sifat yang baik. Kalau sifat-sifat yang buruk itu tidak wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, untuk tugasnya minggu depan kita membahas tentang materi akhlak hal yang buruk kan. Ini kan hal yang baik kan. Ya. Nah, hal yang buruk. Nah, tugasnya minggu depan itu nanti teman-teman cari referensi tentang macam-macam akhlak mazmumah Ya. dan dijelaskan dan berikan contohnya. Nanti minggu depan akan saya tunjuk satu persatu untuk maju ke depan Ya, Pak. menjelaskan tentang akhlak mazmumah tadi ya. Ya. Mungkin cukup untuk hari ini. Bapak kira sudah paham semuanya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat berkah dari Allah Amin. dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.